Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas laptop yang super tipis dan juga super ringan dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga Slim S740. Yang laptop ini menurut saya sangat menarik karena dia lolos dengan Project Athena. Semenarik apa laptop ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Lenovo Yoga Slim S740. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah laptop yang lolos sertifikasi Intel Project Athena. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu Intel Project Athena, kalian bisa klik link yang ada di sini karena di situ udah saya jabarkan secara detail. Intinya Intel Project Athena itu adalah syarat yang diberikan oleh Intel kepada vendor-vendornya, vendor-vendor laptop contohnya seperti Lenovo ini, untuk membuat laptop yang harus sesuai dengan standarisasi Intel Project Athena. Contohnya seperti baterainya harus awet, laptopnya harus compact. Pokoknya intinya laptop itu harus sesempurna mungkin. Dan Lenovo S740 ini adalah laptop yang lolos sertifikasi Intel Project Athena termurah dibandingkan dengan brand lain. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Lenovo S740 ini menggunakan Intel Core i7 Comet Lake 1065G7, 4 core 8 thread dengan base clock 1,3 GHz yang bisa di-boost sampai 4 GHz, fabrikasinya 10 nanometer, dan karena belakangnya G7 berarti dia menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card yang terkuat dari Intel, yaitu Iris Plus. Memori RAM-nya 16 GB dual channel LPDDR4 dengan speed paling mentok yang bisa dibaca oleh Intel Core i7 Comet Lake yaitu 3733 MHz. Yap, RAM-nya ini kenceng banget, LPDDR4 3733 MHz. LP berarti low power, jadi dia solder, tapi nanti kita lihat apakah bisa di-upgrade ketika kita nanti bongkar laptop ini. Kemudian untuk storage-nya 512 GB PCIe NVMe yang kenceng banget, speed-nya itu ada di 3500 read dan juga 2900 write. Untuk layarnya 14 inch dengan panel ID AUO B140HAN05 dengan panel IPS, resolusinya Full HD, 400 brightness nits dan 100% sRGB. Jadi dari segi kualitas layarnya ini udah nyaman banget, entah kalian gunakan untuk editing, entertainment atau gaming casual. Dari segi desain Lenovo Yoga Slim S740 ini penampilannya bisnis look banget, nggak neko-neko, simple dan elegan, cocok banget buat kalian yang suka dengan desain minimalis. Bahan materialnya menggunakan aluminium yang solid banget, di bagian cover belakangnya aluminium, di bagian keyboardnya juga aluminium. Bahkan kalau kalian pencet di area tengahnya ini, itu sama sekali nggak ada area yang kopong, flexing, atau menjorok ke dalam. Kalau bahasa Jawanya itu tepos. Jadi aluminiumnya ini bener-bener solid banget. Lenovo S740 ini juga bisa dibuka dengan satu tangan, tapi nggak hanya itu. Salah satu syarat dari Project Athena adalah ketika laptopnya nge-sleep, laptop harus bisa masih bekerja, jadi email itu harus tetap bisa masuk meskipun laptop dalam kondisi sleep. Dan ketika kita buka dengan satu tangan seperti ini, harus segera nyala. Dan Lenovo S740 ini langsung nyala, bahkan ketika kita buka dengan hanya separuh aja. Dan meskipun namanya Yoga, tapi laptop ini nggak bisa yoga atau bukan laptop convertible. Dulu memang seri Yoga adalah seri convertible-nya Lenovo, di mana dia bisa yoga dengan angle-nya bisa dibuka dengan 360 derajat. Sekarang seri convertible-nya Lenovo adalah seri C, jadi C340, C740 dan lain-lain. Sedangkan Yoga yang sekarang ini ada yang seri Slim, tapi angle-nya ini bisa dibuka sampai 180 derajat sejajar dengan keyboard. Keuntungannya kalau misalkan kalian tergesa-gesa, kemudian kalian buka angle-nya secara geratakan seperti ini, dia akan aman karena angle-nya bisa sampai notok jedok ke sana. Sayangnya dia nggak touchscreen. Jadi kalau misalkan menurut saya laptop yang 180 derajat itu kalau bisa harus touchscreen. Kenapa? Karena ketika seperti ini kita bisa slide-slide seperti ini nih. Nah kan kalau misalkan kita laptopan sambil berdiri atau sambil tengkurap di kasur karena capek duduk kan enak. Sayangnya laptop ini belum touchscreen. Padahal kaca dari layar Lenovo S740 ini ciri khasnya touchscreen banget. Jadi solid dan terbuat dari kaca, reflect, glossy. Jadi kalian akan sedikit tertipu dengan penampilannya. Kemudian layarnya udah bezel di ketiga sisinya, sisi kiri dan kanannya 3,4 mm. Frame bagian atasnya lebih tebal dengan ukuran 6,7 mm karena ada webcamnya. Di sisi bawahnya cukup tebal yaitu 11,7 mm. Dan dengan tipisnya bezel ini mempengaruhi dimensi secara keseluruhan. Dengan dimensi panjang laptop ini 32,2 cm, lebarnya 21,2 cm, dan tebalnya 1,49 cm. Untuk bobotnya laptop ini menurut saya ringan banget ya, cuman
1,45 kg meskipun dia menggunakan aluminium yang solid banget. Kemudian untuk chargernya ini sekitar 200 gram. Jadi kalau misalkan kalian bawa secara keseluruhan laptop dan juga chargernya, bobotnya itu sekitar 1,65 kg. Dan dengan dimensi yang kecil ini, saya pribadi tidak terganggu untuk experience typingnya karena area palm rest di area keyboard masih cukup lega untuk tangan saya yang ukurannya lumayan besar. Touchpadnya juga masih center di tengah, jadi ya enak aja kalau ngetik nggak kegeser-geser touchpad dan minim typo. Meskipun menurut saya ukuran dimensi touchpadnya ini cukup kecil. Untuk keyboardnya sendiri udah backlit dengan 2 tingkat adjustment, tombol powernya udah memisah yang letaknya ada di pojok kanan. Feel tactile-nya juga masih Lenovo banget, walaupun di seri ini travel distance-nya cukup pendek, tapi menurut saya ya masih oke lah. Cuman yang saya sayangkan di Lenovo S740 ini adalah nggak ada tombol untuk screen recording. Saya punya Lenovo yang lain yaitu Lenovo Y740 dan juga Lenovo Y530, atau memang hanya untuk di seri Y ya. Jadi ada tombol untuk screen recording, jadi kita tinggal pencet aja, nggak perlu download Bandicam atau OBS. Karena menurut saya kalau misal tinggal pencet aja itu, kalau saya pribadi yang suka mengambil atau screen recording video untuk tutorial, fitur itu menurut saya membantu banget. Sayangnya di Lenovo Yoga S740 ini nggak ada. Kemudian di bagian kanan dan kiri keyboardnya terdapat speaker grill yang cukup gede dimensinya, dan speaker S740 ini juga udah premium banget dengan driver Dolby Vision. Untuk ukuran laptop tipis, kecil, dan ringan, suaranya menurut saya udah oke banget. Bassnya itu masih kedenger, soundstage-nya jelas. Intinya suaranya itu nggak cempreng lah. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk konektivitasnya, syarat dari Intel Project Athena adalah Wi-Fi-nya harus punya Wi-Fi 6, dan Lenovo S740 ini juga sudah memiliki Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi terbaru yaitu Bluetooth versi 5. Untuk fitur security-nya ada login pakai IR kamera sebagai pengganti fingerprint. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat satu buah USB 3.0 dan di sebelah kiri terdapat USB 3.0 yang punya fitur Always On, USB Type-C Thunderbolt karena memang ini syarat dari Project Athena harus ada Thunderbolt. Kemudian ada audio jack. Oke, sekarang saatnya kita bongkar Lenovo Yoga Slim S740 ini untuk mengetahui bagaimana penampakan dalamnya dan apa saja yang bisa di-upgrade. Meskipun S740 ini dibuat slow power mungkin untuk menghemat baterai, tapi sepertinya Lenovo nggak mau tanggung-tanggung dengan tetap memberikan dual fan untuk tetap menyetabilkan performanya. Untuk RAM-nya yang LP atau low power ini nggak bisa di-upgrade, tapi menurut saya dengan RAM 16GB itu udah lebih dari cukup. Kemudian yang menarik adalah baterainya yang secara dimensi besar, tapi secara kapasitas juga gede banget, 62 Wh battery. Dan salah satu syarat dari Intel Project Athena, baterai dari laptop itu harus awet, minimal harus 16 jam untuk video playback. Dan Lenovo S740 ini ketika kita tes untuk video playback, artinya tidak ada koneksi Wi-Fi, videonya kita putar dari dalam, itu bisa bertahan sekitar 17 jam 15 menit. Dan ketika web browsing atau web tasking menggunakan Chrome dan Wi-Fi-nya sekarang on, itu bisa bertahan sekitar 16 jam 15 menit. Jadi kalau dari segi baterai ini udah bukan Intel Project Athena lagi. Di atasnya Dewi Athena itu ada Zeus, berarti ini namanya Intel Project Zeus karena baterainya udah lebih dari cukup untuk lolos dari Intel Project Athena. Kemudian untuk syarat lain dari segi baterai, ketika dicas selama 30 menit dia harus bisa bertahan minimal 4 jam. Dan Lenovo ini punya fitur yang namanya Lenovo Vintage dengan Rapid Charge, di mana 0 ke 60% itu hanya butuh 1 jam, dan kalau misalkan cuma setengah jam untuk pemakaian 4 jam, kita coba cas setengah jam, dan untuk pemakaiannya itu bisa bertahan sekitar 5 jam. Jadi sekali lagi ini adalah Intel Project Zeus, udah bukan Intel Project Athena lagi. Oke, sekarang saatnya kita tes Lenovo Yoga Slim S740 ini dari segi performa. Pertama seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15 dengan 3 mode. Mode pertama kita menggunakan mode Best Performance dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya di running pertama cukup tinggi yaitu 663, running keduanya turun menjadi 609, running ketiganya naik lagi 626, running keempat 623, dan untuk skor tertingginya itu ada di running pertama dengan 663. Skor terendahnya malah ada di running kedua dengan 6. Sekarang lanjut di mode kedua yaitu mode Best Performance tapi kondisi on battery atau tidak dicas. Dan hasilnya di running pertama itu ya tipis-tipis lah dengan skornya yang tadi, yaitu 642, running keduanya 649, running ketiga 628, running keempat 636, skor terendahnya ada di running ketiga 628, running kelimanya ada di angka 631.
Sekarang di mode ketiga kita menggunakan mode Better Performance dan hasilnya separuhnya dari mode Best Performance, yaitu running pertamanya mendapatkan skor 385, running keduanya 388, running ketiga tetap 388, running keempat 390, running kelima 388, dan sisanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Sekarang lanjut untuk editing dan kita menggunakan software dari Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID, dan hasilnya Lenovo S740 dengan Core i7 dan juga Iris Plus-nya ini mampu merender template yang khusus kita gunakan dengan durasi waktu 2 menit 55 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun laptop ini bukanlah laptop gaming karena dia masih IGP, tapi IGP-nya kan di sini sudah Iris Plus, yaitu VGA-nya terkuat dari Intel. Dan pertama kita gunakan di game CS:GO dengan resolusi Full HD, grafiknya very low, dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS itu ada di angka 50 sampai 60 FPS. Lanjut ke game casual lain yaitu Dota 2. Di sini kita menggunakan resolusi Full HD juga dengan grafiknya fastest dan hasilnya sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS-nya itu ada di atas 100 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim S740 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga. Nah ini sekarang kita masuk ke harga. Jadi buat kalian pahlawan kota silahkan ditanda ini menit berapa, saya nggak tahu. Harganya adalah 15 jutaan, lebih tepatnya 15,7 juta. Mahal? Iya, emang mahal. Kalau ada yang bilang murah, saya pengen kenalan sama kalian. Tapi kalau misalkan kalian lihat list laptop yang sudah lolos Project Athena, Lenovo S740 ini adalah yang termurah karena untuk brand lain itu harganya di atas 20 juta. Dan menurut saya Lenovo S740 ini adalah laptop yang portable dalam arti keseluruhan karena banyak banget laptop yang super tipis dan juga super ringan, tapi hanya dari segi dimensinya saja. Dan Lenovo S740 ini baterainya super awet banget dengan Intel Project Athena-nya. Jadi kalau misalkan kalian bawa laptop ini kemana-mana, kalian nggak perlu bawa colokan, kalian nggak perlu ngecas karena baterainya udah cukup awet banget. Kemudian performanya, jarang laptop yang tipis dan ringan yang nggak punya dedicated graphic card itu kalau digunakan gaming casual seperti CS:GO dan juga Dota tadi yang bisa stabil, tapi Lenovo S740 ini ya bisa dibilang masih playable untuk dimainkan. Jadi Lenovo S740 ini dengan harga 15,7 juta bisa menjadi referensi kalian yang cari laptop ultra portable. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.